Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, di mana saja kalian berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Saudaraku semuanya, saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Oleh karena itu saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Saudaraku semuanya, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Istiqomah bar Ramadan atau Istiqomah ba'da Ramadan. Saudaraku semuanya, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan keutamaan berlalu sudah kurang lebih 5 hari. Ini sudah hari Jumat. Saudaraku, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan, sebagaimana tersebut dalam doa malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 644, Ibn Hibban nomor 907 dan Al-Hakim 4170. Dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-Albani. Saudaraku semuanya, salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lain. Dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 297. Oleh karena itu, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah kemarin, dan Allah mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan pengharapan akan ridhonya. Saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia, sebagaimana perkataan Imam Mu'alla bin Al-Fadl radhiyallahu anhu dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dulu para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar dia menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 174. Saudaraku dimana saja berada, nikmat beribadah 1 bulan penuh ini harus kita syukuri dengan cara tetap istiqomah, ajak meneruskan, mendawamkan ibadah-ibadah tersebut setelah Ramadan. Salah satu indikator sukses seseorang melewati bulan pendidikan atau tarbiyah bulan Ramadan adalah bahwa orang tersebut bisa istiqomah, ajak dalam ibadahnya bar Ramadan atau pasca Ramadan. Dalam hal ini Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Saudaraku, maka istiqomah atau ajak dalam beribadah adalah kontinu, rutin, atau terus-menerus serta berkesinambungan sebagaimana pernah diisyaratkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6099 dan Muslim nomor 783. Beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan suatu amal kebaikan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan ngajak, merutinkan, yaitu kontinu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 746. Saudaraku, di dalam riwayat lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramalah sesuai sunnah dan berlaku imbanglah, dan ketahuilah bahwa salah seorang dari kalian tidak masuk jannah karena amalannya. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang ajak terus-menerus dawam walaupun hanya sedikit. Hadis Bukhari Muslim nomor 5383. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajak walaupun sedikit. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan sesuatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu hanya sedikit. Saudaraku, di mana saja berada, Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk, karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang saleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 313. Saudaraku semuanya, demi Allah, inilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang selalu menjadi hambanya di setiap tempat dan waktu, bukan hanya di waktu dan tempat tertentu. Imam As-Sibri radhiyallahu anhu pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sa'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang Rabbani, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat, dan janganlah kamu menjadi seorang Sa'bani, orang yang hanya beribadah kepadanya di bulan Sa'ban atau bulan tertentu lainnya. Dinukil oleh Imam Ibnu Rajab
Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 313. Saudaraku semuanya, inilah makna istiqomah dawam ajak yang sesungguhnya, dan hal tersebut dijadikan indikator pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberi taufik kepadanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka, yaitu ulama salaf, yang berbunyi artinya demikian: di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu ia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Saudaraku semuanya bisa simak kitab Lataiful Ma'arif halaman 311. Jadi amal yang baik itu amal yang kontinu, yang dalam, yang ajak walaupun hanya sedikit. Mungkin hanya, jadi setelah kita berpuasa kemarin bisa sholat lail, ya sholat tarawih bersama-sama, ya setelah bulan Ramadan ya tetap kita sholat malam, ya sholat malam walaupun mungkin hanya 2 rakaat, syukur lebih. Yang kemarin sudah kita sedekah, ya kita lanjutkan di bulan di luar Ramadan, tetap kita sedekah walaupun mungkin hanya 1000, walaupun mungkin 5000, itu bagus untuk mendawamkan, mengajakkan. Syukur-syukur banyak tapi ajak besar jumlahnya, tapi ajak itu lebih bagus. Yang kemarin sudah rajin membaca Al-Quran, tadarus, ya di bulan Syawal dan di bulan yang lain-lain juga kita lanjutkan, kita teruskan walaupun mungkin hanya mungkin 1/4 juz dan lain sebagainya. Kalau mungkin pas Ramadan bisa 1 juz, mungkin di bulan Ramadan walaupun mungkin hanya 1 halaman, ya atau 1 muka, 1 rai, itu yang penting ajak kontinu. Yang kemarin sudah ajak yaitu mempelajari Al-Quran, ya kita teruskan, kita dawamkan, kita ajakkan walaupun sedikit. Dan juga di bulan kemenangan yang kata banyak ulama kita kembali ke fitrah ini, marilah tetap kita pertahankan. Dalam kalau bulan Ramadan kemarin kita sudah yaitu menekan hawa-hawa nafsu yang membatalkan puasa atau yang merusak puasa kita, umpamanya menggunjing hibah dan mungkin menyakiti orang secara fisik maupun secara lewat lisan kita sudah bisa mengendalikan di bulan Ramadan. Ya di luar bulan Ramadan ini tetap kita menahan diri, menahan nafsu-nafsu yang jelek kita untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain, menjaga lisan kita agar perkataan-perkataan kita tidak menyakiti dan menyinggung orang lain. Juga mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa diberi kekuatan untuk bisa dawam melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.